Kita sudah menjalankan berbagai macam aktivitas selama bulan Ramadan. Ramadan dalam pengertian bulan, bukan Ramadan secara hakikat. Karena secara hakikat Ramadan itu menurut guru-guru suci hurufnya ada 5. Huruf pertama adalah Ra, artinya adalah rahmatullah. Rahmatullah bisa turun pada siapa saja, tidak menunggu ruang dan waktu tertentu. Tergantung kita. Mau nggak kita ketiban rahmatnya Allah? Kalau kita mau ketiban rahmatnya Allah, ya sudah, sediakan diri untuk ketiban rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang paling besar adalah kehadiran Allah. Allah itu hadir setiap saat, di setiap ruang dan waktu, pada setiap makhluknya. Cuman ada yang merasakan kehadirannya, ada yang tidak merasakan kehadirannya. Beruntung yang sudah merasakan kehadirannya, berarti dia sudah kedatangan rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah kapan turunnya? Kapan saja, di mana saja, di setiap ruang dan waktu. Bagi orang yang ingin kedatangan rahmatnya, maka rahmatnya akan turun setiap saat. Yang kedua, mim. Mim itu dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya pengenalan kepada Allah. Orang yang sudah kenal kepada Allah, karena dia sudah kenal pada jati dirinya sendiri, itu sudah luar biasa kesadarannya. Makanya sebuah hadis mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kita tidak diharuskan mengenal Tuhan yang meliputi semesta raya yang tanpa batas, karena kita tidak mungkin untuk mengenalnya. Cukup mengenali Dia yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang disebut dengan ruhku. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku, dan hendaklah kamu bersujud pada ruhku. Ruhku adalah percikan dari cahayanya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Kenali saja itu, maka siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal kepada Tuhannya. Ra, kemudian mim, kemudian do. Do itu duyufullah. Duyufullah itu tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Ya mereka yang mau bertamu ke rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku, itulah baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya ada pada diri setiap insan, ada diri pada setiap makhluk, terutama makhluk yang bernama manusia. Makanya manusia dengan binatang bedanya cuma satu, sama-sama punya baitullah, tapi yang satu bisa menggunakannya, yang satu tidak menggunakannya. Maka di Quran dikatakan, ya, manusia yang punya baitullah, punya qalbu, tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar, maka derajatnya sama saja dengan ulaika kal an'am. Lahum qulub la yafqahuna biha, walahum azan la yasma'una biha, walahum ayun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am. Itu pembeda. Kalau kita yang disebut manusia, maka manusia itu cirinya cuma satu, mampu menggunakan kalbu untuk memahami, melihat dan mendengar. Di luar itu, walaupun dia mengatakan manusia, pengakuannya manusia, hakikatnya dalam pandangan Allah, dia bukanlah manusia. Jadi siapa duyufullah? Tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Yang senantiasa mau berkunjung ke rumahnya Allah, maka siapapun yang setiap saat berkunjung ke rumahnya Allah, masih akan dapat hidangan dari Allah. Kita saja yang pelit, kita saja yang hitung-hitungan, kita saja yang cinta kasihnya terbatas, ada tamu pasti ada keinginan memuliakan tamu. Kita saja yang semacam itu selalu punya keinginan menghormati tamu. Apalagi Allah yang cinta kasihnya tanpa batas, yang maha luas, yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha sabar. Siapapun yang bertamu di rumahnya pasti akan dikasih hidangan dari Allah. Nah, hidangan dari Allah dalam bahasa Quran disebutnya Al-Maidah. Kapan hidangan itu diturunkan? Kapan hidangan diturunkan? Di Quran surat Al-Maidah ayat 114, Allah menyatakan hidangan itu diturunkan pada saat Id. Hidangan itu diturunkan pada saat Id. Id itu sering diartikan kembali, sering diartikan juga hari raya. Jadi Idul Fitri arti yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Karena fitri itu dari kata iftar. Iftar itu artinya terbuka. Iftar bukan berbuka. Tidak ada kaitannya iftar dengan makan candil, tidak ada kaitannya iftar dengan makan kolak, tidak ada kaitan dengan makan nasi timbal. Iftar itu adalah keadaan terbuka. Apa yang terbuka? Terbukanya diri untuk menerima kehadiran Allah. Jadi